kawan-kawan, saya minta ke tangan kiri ya. Perlawanan tanpa batas. Papua? Papua? Oke. Pernyataan sikap Petisi Rakyat Papua PRP Wilayah Mantap dalam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua. Akolongo, Nimo, Boyau, Boha, Inauna, Nare, Yepum, Dotpum, Tabea Mufa, Wala, Boy Boy, Wainambe, Layakla, Wah, 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 Wah. Cabut Otsus Jilid 2, tolak daerah otonomi baru dan gelar referendum di West Papua. Pada 30 Juni 2022, pengesahan 3 rancangan undang-undang daerah otonomi baru DOP Provinsi Papua telah disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta. Proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang DOB tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua, juga Majelis Rakyat Papua, dan dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang-undang. Lantas 3 provinsi yang telah dibekarkan adalah Provinsi Papua Tengah, Ibu Kota Nabire, Provinsi Papua Selatan, Ibu Kotanya di Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang ibu kotanya di Jayawijaya. Pembahasan itu atas dasar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lantas rakyat Papua yang meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rancangan undang pemekaran Provinsi baru DOB di Jayapura, Jakarta, Wamena, Paniai, Yaukimo, dan kota-kota lainnya. Rakyat Papua menyadari bahwa pemekaran 3 provinsi di Papua sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kini sudah diubah menjadi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Bahwa produk undang-undang tersebut merupakan bagian produk penjajahan bagi orang Papua. Oleh karena itu, pembahasan rancangan undang-undang tentang DOB dan Otsus sebelumnya disepakati secara sepihak. Manfaatnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan Indonesia di atas West Papua. Rakyat Papua dengan sadar menolak Otsus. Sebab pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan Papua yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa West Papua saat itu tahun 2001. Kedua, berdasarkan undang-undang tersebut, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta memperluas kota, kabupaten, distrik, dan seterusnya. Akibatnya, banyak terjadi polarisasi dari praktek pemekaran provinsi, kabupaten, hingga desa yang sangat tak berdasar. Dinamika demokrasi dalam kehidupan masyarakat Papua sudah sangat jauh bergeser ke politik identitas berdasarkan warna kulit, gunung pantai, suku marga, hingga kelompok berdasarkan kepentingan. Maka dengan adanya 3 daerah otonomi baru, justru persaingan akan masif dari kondisi sebelumnya. Lantas nasib orang Papua yang jumlah populasinya sangat sedikit dari non-Papua di Papua akan dihadapkan dengan konflik, justru mengalami perpecahan. Ketiga, di sisi lain, realita berdasarkan orang Papua yang sangat jauh dari kata sejahtera. Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan, gizi buruk terus meningkat. Lalu buta huruf dan buta aksara paling tertinggi di wilayah penghasilan emas dan migas paling banyak di Indonesia itu. Kemudian, kemiskinan juga paling tinggi. Ironisnya, Kabupaten Timika yang merupakan contoh salah satu termiskin di Papua. Padahal PT Freeport berada di Kabupaten Timika. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor. Keempat, realita keberadaan sosial masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Marginalisasi merupakan salah satu produk penjajahan di West Papua. Dari sejumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua kehidupan di suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan ini berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia di Papua dan justru perpecahan yang sangat masif
akibat politik pecah belah antara orang Papua berdasarkan provinsi, kabupaten, distrik, dan lain-lain. 5. Kemudian pemekaran akan membuka penambahan markas militer TNI Polri di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 hingga 2004, paling sedikit 5.000 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian, dalam 4 tahun terakhir, operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019 sampai 2020, operasi militer pecah di Nduga. Selanjutnya, di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yaukimo, Kiwirok, dan Aifat, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak pada kerugian dan kehilangan bagi warga sipil. Pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah, harta, benda. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan akses pendidikan dan kesehatan dan akses jurnalis yang minim. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tertinggi. Salah satunya penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Kematian dan jumlah yang banyak diakibatkan karena selain gizi buruk dan rentetan musim kelaparan adalah operasi militer. 6. Pemekaran daerah otonomi baru hanya diuntungkan bagi pemodal, sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat aset modal di Papua. Misalnya, pembangunan jalan, infrastruktur kota serta aset vital lainnya, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan trans, membuka dusun-dusun yang dianggap daerah terisolasi. Syarat-syarat ini sangat dibutuhkan guna mendukung percepatan proses angkut barang mentah di Papua untuk memajukan proses produksi barang-barang jadi ke Eropa milik negara-negara kapitalis dan negara-negara kapitalis lainnya. Sebab akses modal menjadi semangat pencaplokan Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara paksa. Peristiwa pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua. Akar masalah ini yang mesti diselesaikan. Perpanjangan otsus dan membuka daerah otonomi baru tidak akan pernah menyelesaikan seluruh persoalan rakyat Papua. Ketujuh, energi perlawanan rakyat Papua tidak akan pernah berhenti hanya karena telah disepakati 3 RUU tentang DOB dan telah perpanjangan otsus jilid 2. Sebab nafas perjuangan Papua adalah realita penindasan. Sepanjang praktek-praktek penjajahan Indonesia masih ada di West Papua, sepanjang pula itu rakyat Papua akan memberontak, berjuang hingga titik darah penghabisan. Sebab penjajahan telah menjadi guru bagi rakyat Papua menyadari, memahami, dan mengerti arti tentang berjuang untuk pembebasan yang seutuhnya. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap. 1. Cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2. 2. Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di wilayah West Papua. 3. Elit Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan. 4. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. 5. Tarik militer organik dan non-organik di West Papua. 6. Stop killing Papuan people. 7. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap kawan nyamuk, karunggu, dan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. 8. Stop perampasan tanah adat, stop kriminalisasi masyarakat adat di West Papua. 9.
Indonesia stop ekosida dan genosida di West Papua. 10. Tutup bandara antariksa di Biak, West Papua. 11. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat. 12. Tolak pengembangan blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional juga multinasional di seluruh wilayah West Papua. 13. Usut tuntas pelaku penembakan 2 anak di Intan Jaya. 14. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM. 15. Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial. 16. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya. 17. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, penelusuran sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 18. Mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 19. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat di West Papua. 20. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. 21. Kami mendukung perjuangan rakyat Wadas dan Jamboran melawan tambang yang merugikan rakyat di wilayah Jawa Tengah. Itu pesan solidaritas rakyat Papua atas penindasan kejahatan negara yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Wadas Jawa Tengah. Karena mereka juga mengalami hal yang sama atas eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara kapital Indonesia. 22. Kami mendukung perjuangan rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan rencana disahkannya RUU PKS tanpa dipreteli. 23. Hentikan perampasan tanah milik masyarakat adat di Tambrau oleh perusahaan PT Nuansa, Lestari Sejahtera, dan Truk, semua perusahaan sawit yang beroperasi di seluruh tanah Papua. 24. Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awatou dan Gubernur Papua Lukas NMB segera mencabut izin operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri di atas tanah adat milik masyarakat Krime Nawa di Kabupaten Jayapura. 25. Stop militerisasi di kampus. Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Safanso segera hentikan mau dengan Borem 172 PY. Gratiskan biaya pendidikan dan aktifkan perkuliahan tatap muka secara offline. 26. DPRP segera gelar sidang paripurna, cabut otsus dan DOK. Kita akan kembali dalam satu bulan ke depan. Demikian pernyataan sikap ini, kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita pembebasan sejati rakyat West Papua. Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan West Papua, kami ucapkan terima kasih. Salam pembebasan nasional West Papua. Medan Juang, 14 Juli 2022. Petisi rakyat Papua PRP wilayah Mamta atas nama 122 organisasi 718.179 suara rakyat Papua tolak otonomi khusus jilid 2. Koordinator Umum Yohanes Giai, Wakil Wakorlap Kenias Payage, penanggung jawab aksi juru bicara nasional petisi rakyat Papua Jeffrey Wenda. Nanti akan ditandatangani oleh ini perwakilan DPR Provinsi.